Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan operasi pada himpunan. Baik, langsung saja. Pertama itu, apa itu himpunan? Himpunan adalah konsep fundamental dalam matematika yang merujuk pada kumpulan objek atau elemen yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dalam matematika, himpunan biasanya dinyatakan dengan notasi kurung kurawal dan elemen-elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh himpunan dalam matematika sebagai berikut. Himpunan bilangan bulat yang bisa positif atau negatif. Himpunan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Tidak terpaku angka saja, himpunan juga bisa berdasarkan keterangan, contohnya himpunan pada warna dasar printer yaitu cyan, magenta, kuning, dan hitam. Himpunan juga dapat didefinisikan secara matematis dengan menggunakan persamaan atau ketentuan tertentu. Sebagai contoh, himpunan bilangan genap dapat dinyatakan dengan notasi di mana X adalah bilangan bulat genap. Ya. Adapun materi dalam himpunan yaitu gabungan irisan. Gabungan irisan adalah konsep matematika yang menggabungkan dua atau lebih himpunan dengan mengambil elemen yang sama dari himpunan tersebut. Dalam gabungan irisan, elemen yang ada di kedua himpunan tersebut diambil untuk menjadikan satu himpunan. Contohnya, jika himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 3, 4, 5, maka gabungan irisan dari kedua himpunan tersebut adalah 3, karena hanya elemen 3 yang ada di kedua himpunan tersebut dan diambil untuk menjadi bagian dari himpunan gabungan irisan. Yang kedua itu ada komplemen. Komplemen adalah sebuah konsep matematika yang berkaitan dengan himpunan. Komplemen didefinisikan sebagai himpunan semua elemen yang tidak termasuk dalam suatu himpunan tertentu. Dalam hal ini, komplemen dapat dinyatakan sebagai suatu himpunan yang berbeda di luar himpunan tersebut. Simbol yang digunakan untuk komplemen adalah tanda garis miring di atas himpunan yang sedang dibahas. Oke, contoh soalnya yaitu A kurung kurawal 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B 2, 4, 6, 8, dan 10. Tentukan himpunan komplemen dari A dan B. Himpunan komplemen A terhadap himpunan semesta adalah himpunan semua elemen yang tidak termasuk dalam A, tetapi termasuk dalam semesta. Dalam kasus ini, himpunan semesta adalah himpunan semua bilangan bulat positif oleh karena itu, himpunan komplemen A dapat ditulis sebagai berikut. Di mana X adalah bilangan bulat positif dan X tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, dan seterusnya. Himpunan komplemen B terhadap himpunan semesta dapat juga ditentukan dengan cara yang sama, yaitu mencari sebuah bilangan bulat positif yang tidak termasuk dalam B. Oleh karena itu, himpunan komplemen B dapat ditulis sebagai berikut. X, di mana X adalah bilangan bulat positif dan X tidak sama dengan 2, 4, 6, 8, atau 10. Yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 12 yang tidak ada dalam himpunan B. Yang ketiga itu adalah selisih. Dalam matematika adalah operasi hitung pengurangan antara dua bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil sehingga hasilnya selalu positif. Selisih dalam matematika juga merupakan perbedaan nilai antara dua bilangan. Selisih adalah perbedaan antara dua bilangan dengan cara pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil.
Selisih dalam himpunan adalah operasi yang digunakan untuk mendapatkan himpunan yang terdiri dari elemen-elemen yang terdapat pada himpunan awal, tetapi tidak terdapat pada himpunan lain yang dijadikan sebagai patokan. Contoh selisih yaitu di mana himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5 dan himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah himpunan selisih A dan B. Himpunan selisih B dan A. Himpunan selisih A dan B dilambangkan dengan A selisih B adalah himpunan yang terdiri dari elemen-elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Dalam hal ini, elemen-elemen tersebut adalah 1 dan 2. Jadi, A selisih B adalah 1 dan 2. Himpunan selisih B dan A dilambangkan dengan B garis miring A adalah himpunan yang terdiri dari elemen-elemen yang ada di B tetapi tidak ada di dalam A. Hal ini elemen-elemen tersebut adalah 6 dan 7. Jadi B garis miring A adalah 6, 7. Oke, sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM D022018. Baiklah, langsung saja saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Apa itu himpunan? Himpunan adalah konsep fundamental dalam bentuk matematika yang merujuk pada kumpulan objek atau elemen yang memiliki sifat tertentu. Dalam matematika, himpunan biasanya dinyatakan dengan notasi kurung kurawal dan elemen-elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Operasi pada himpunan terbagi menjadi yaitu sebagai berikut: gabungan, irisan, komplemen, selisih, penjumlahan beda setangkup, dan perkalian Kartesian. Gabungan himpunan atau union. Operasi pada himpunan yang merupakan gabungan himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan atau lebih menjadi sebuah himpunan baru. Anggota-anggota himpunan gabungan berasal dari semua anggota himpunan. Selisih dalam matematika adalah operasi hitung pengurangan antar dua bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil sehingga selalu positif. Selisih dalam matematika juga merupakan perbedaan nilai antar dua bilangan. Selisih adalah perbedaan antar dua buah bilangan dengan cara pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Contoh soal himpunan bisa dilihat pada slide ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi dibacakan oleh teman saya, yaitu penjumlahan beda setangkup. Nah, pengertian penjumlahan beda setangkup adalah metode dalam matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen-elemen yang terdapat pada himpunan-himpunan yang berbeda dengan elemen-elemen yang sama. Secangkup artinya himpunan-himpunan tersebut memiliki elemen yang sama persis. Nah, adapun contoh penjumlahan beda setangkup kalian dapat lihat di layar monitor, yaitu A sama dengan 1357 dan B 2468, dan
Nah, pertanyaannya, berapa banyak anggota himpunan C yang dapat dibuat jika C merupakan gabungan dari A dan B? Nah, solusinya untuk mencari jumlah anggota himpunan C, kita dapat menjumlahkan jumlah anggota kedua himpunan A dan B, lalu dikurangi dengan jumlah anggota himpunan A secangkup B, bagian yang terdapat pada kedua himpunan. Jumlah anggota himpunan A yaitu 4 dan B 4 juga. Nah, himpunan A secangkup B sama dengan kurung kawal. Jadi jumlah anggota himpunan C adalah A ditambah B dikurang A secangkup B. Nah, C sama dengan 4 tambah 4 dikurang 0. Nah, jadi C sama dengan 8. Nah, himpunan C memiliki anggota jika C merupakan gabungan dari himpunan A dan B. Nah, materi selanjutnya yaitu perkalian Kartesian, di mana pengertiannya adalah operasi perkalian yang dilakukan antara setiap anggota dua himpunan. Misalkan A dan B dua himpunan, maka hasil perkalian Kartesian A kali B adalah himpunan yang terdiri dari pasangan-pasangan terurut A kecil dan B kecil, di mana A adalah anggota dari A besar dan B kecil adalah anggota dari B besar. Nah, adapun contoh perkalian Kartesian kalian dapat juga lihat di layar monitor, yaitu A sama dengan 123 dan B 45. A himpunan hasil perkalian Kartesian A dan B, B jumlah elemen dari hasil perkalian Kartesian A dan B. Jadi solusi dari pertanyaan A dan B ini yaitu A besar adalah himpunan 123 dan B besar adalah himpunan 45. Oleh karena itu, hasil perkalian Kartesian A dan B adalah himpunan semua pasangan terurut A kecil, B kecil, di mana A kecil berasal dari A besar dan B kecil berasal dari B besar, yaitu A kali B kurang kurawal 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, dan 3,5. Pasangan-pasangan tersebut disusun secara terurut, artinya urutan pasangan A kecil, B kecil berbeda jika nilai A kecil atau B kecil berbeda. Misalnya pasangan 1,4 dan 4,1 dianggap berbeda dalam perkalian Kartesian. Sementara itu, untuk mengetahui jumlah elemen dari hasil perkalian Kartesian A dan B, kita bisa menghitung banyaknya pasangan terurut yang ada di dalam himpunan tersebut. Nah, dalam kasus ini ada 6 pasangan terurut di dalam himpunan A kali B, yaitu 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4, dan 3,5. Jadi jumlah elemen dari hasil perkalian Kartesian A dan B adalah 6. Nah, sekian dari penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.